Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Video ini merupakan video demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya, perkenalkan saya Erni Widiawati, calon guru penggerak angkatan 8086 dari Kabupaten Kediri. Video ini memuat tentang tugas calon guru penggerak wawancara dengan kepala sekolah. Wawancara ini saya lakukan dengan dua narasumber. Yang pertama, Bapak Suwarni selaku Kepala Sekolah SMK PGRI Keras dan Ibu Lailatul Rahmah selaku Kepala Sekolah SMP PGRI Keras. Tujuan dari wawancara ini yaitu mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Sebelum masuk ke video wawancara, saya akan menyampaikan checklist refleksi dari hasil wawancara saya dengan dua narasumber yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, isi hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut, pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Di sini saya menuliskan ada karena saya dapat mengetahui pola pikir kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang di situ menimbulkan adanya 4 paradigma, ada memuat 3 prinsip dan langkah-langkah sesuai dengan 9 langkah pengujian. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2 atau 3 pemimpin yang Anda wawancarai, adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pemimpin tersebut, mengapa, apa yang membedakan? Di sini ada sedikit perbedaan, tapi mayoritas terdapat kesamaan dalam pengambilan keputusan, yaitu salah satunya dengan mengedepankan azas keadilan. Dan saya mendapatkan di salah satu pemimpin itu lebih condong mengutamakan cara musyawarah atau berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lainnya untuk menentukan sebuah keputusan. Pertanyaan ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Di sini sudah saya dapatkan rencana yang mereka ambil yaitu kolaborasi dengan guru dan warga sekolah agar tetap aktif, dan saya menemukan di kepala sekolah Bu Lailatul itu melakukan kolaborasi dan menimbang apakah anak yang diterima di sekolah tersebut akan memberikan dampak yang baik atau buruk pada sekolah beliau. Yang kedua, cara mengukur tidak merugikan siapapun. Jadi di sini maksudnya cara yang digunakan dalam mengambil keputusan itu diusahakan tidak merugikan pihak manapun. Pertanyaan keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda menerapkannya? Di sini yang saya lakukan yaitu memikirkan
menimbang, memutuskan yang paling terbaik untuk dipilih dan yang paling mendesak untuk dilakukan. Jadi, kapan penerapannya itu fleksibel bergantung kapan kasus dilema etika itu terjadi. Tapi, diusahakan agar cepat dilaksanakan atau memutuskan terkait kasus dilema etika. Jadi, tidak akan berlarut-larut. Pertanyaan kelima, kejelasan suara, tulisan di video, blog naratif Anda, format apa yang akan digunakan? Sudahkah Anda mengujinya atau membacanya atau melihat hasilnya atau membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda? Di sini saya sudah mendengar rekaman dari wawancara saya. Saya memiliki kendala yaitu suara naik turun karena ketika berbicara volume suara tidak stabil dan ada noise dari luar. Pertanyaan ke-6, durasi waktu, panjang tulisan, apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu bicara, atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan Anda dan kepadatan atau intisari materi yang akan Anda sampaikan. Di sini saya sudah, namun ada kendala terkait volume suara dan durasi video yang lumayan panjang. Karena ketika saya melakukan wawancara, penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah itu memang panjang. Berikut adalah hasil wawancara bersama Bapak Suwarni selaku Kepala Sekolah SMK PGRI Keras yang mengalami dilema etika berupa keputusan murid naik atau tidak ketika pleno, kenaikan kelas, dan pemberian nilai di atas KKM oleh guru. Di sini masih menggunakan istilah KKM karena pada waktu mengalami dilema etika ini, sekolah masih menggunakan kurikulum 2013. Silahkan disaksikan video saya dengan Bapak Suwarni dan kiat-kiat Bapak Suwarni dalam menghadapi permasalahan dilema etika yang dihadapi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan melakukan wawancara ya Pak. Saya kali dengan terkait dengan dilema etika sama rujukan moral. Sebelum kita melakukan wawancara, monggo jenengan perkenalan diri dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwarni SPDI selaku Kepala SMK PGRI Keras Kabupaten Kediri. Hari ini siap untuk interview sama calon guru penggerak dari Jawa. Terima kasih perkenalan dari Pak Warni selaku Kepala Sekolah. Hari ini kan kita wawancara atau berdiskusi lah Pak enaknya ya terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Selama ini ketika jenengan menjabat sebagai Kepala Sekolah, bagaimana cara Pak Warni untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, terima kasih. Yang pertama melalui pengamatan, berdasarkan pengamatan tiap hari kita semuanya keluarga besar sahabat terus kepada anak, dan tentunya juga kita mendengar beberapa informasi, baik informasi dari teman-teman guru, dari seluruh keluarga besar yang ada di SMK Kerja terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Mungkin jenengan pernah itu Pak mengalami suatu kasus atau peristiwa terkait dengan dilema etika. Mungkin contoh kasusnya apa Pak? Ya, untuk contoh-contoh kasus misalnya kita problematika di dalam kenaikan kelas misalnya, ini juga perlu kita pertimbangkan bagaimana tingkat apa ya dengan mengambil asas manfaat dan mandorotnya, ini yang perlu kita siapkan sebagai
Kalau seperti itu sekali lagi kita ambil dengan pertimbangan manfaat dan madorotnya. Kalau itu nanti kita pertimbangkan manfaatnya lebih bermanfaat mana. Ada manfaatnya dan kita pertimbangkan dahulunya, kita pertimbangkan sebelumnya. Kemudian juga kita kaji tentang bagaimana kalau anak ini misalnya kalau kenaikan kelas misalnya. Kalau anak itu kita naikkan, bagaimana kalau tidak dinaikkan lebih membawa madorot atau berdampak negatif atau berdampak positif terhadap anak ini. Artinya kita senantiasa mengedepankan pertimbangan, kita ambil manfaatnya dan cenderung juga kita mengkaji madorotnya. Oke Pak, kan tadi kasus jenengan terkait dengan dilema etika itu terkait dengan kenaikan kelas ya. Ya. Lalu mungkin jenengan ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa jenengan lakukan selama ini? Nah, untuk langkah-langkah yang positif tentunya yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menentukan nasib anak-anak. Ini langkah-langkah awal adalah melakukan pembinaan, terutama kita sarankan kepada teman-teman, bapak ibu guru, kemudian wali kelas juga sangat berperan kepada anak-anak. Sebelumnya aturan-aturan tata tertib harus kita sosialisasikan kepada anak-anak bagaimana agar anak-anak itu nantinya bisa berhasil dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu adalah tentunya di dalam langkah-langkah yang sesuai dengan aturan itu adalah kita mengacu kepada yang namanya kenaikan kelas, ya sidang pleno. Nah, tentunya ketika kita sidang pleno kenaikan kelas itu ada prosedur, ada tahapan-tahapan, ada aturan. Ada kriteria kelas. Nah, betul, ada kriteria kenaikan kelas. Ini sebagai acuan pertama. Baru nanti kalau sudah mengacu kepada aturan, nah nanti ada pertimbangan khusus untuk menentukan selanjutnya. Biasanya untuk melakukan pertimbangan khusus itu gimana Pak? Pertimbangannya biasanya apa saja? Ya, pertimbangan khusus misalnya ada anak-anak biasanya ya kita kasih kesempatan untuk naik gitu. Ya, kesempatan untuk perbaikan. Ya, kita kasih waktu beberapa bulan, 1 atau 3 bulan. Itu juga insya Allah untuk langkah-langkah dalam rangka untuk mendidik anak itu sendiri, sehingga kalau nanti ada kesempatan untuk perbaikan, tentunya ini juga insya Allah langkah positif untuk tujuan bahwa mendidik anak itu harus seperti itu. Kalau gitu kan langkah jenengan memberi kesempatan itu tadi gitu. Lalu hal-hal apa saja yang mungkin dianggap efektif selain mengambil kesempatan ini Pak? Selain anak diberi kesempatan, kira-kira yang ada hal lain yang lebih efektif agar anak ini terpacu atau agar anak ini tidak masuk ke kriteria tidak naik gitu Pak? Ya, tentunya sebelumnya kita harus tracing anak-anak, kita harus proaktif untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana agar anak itu sesuai dalam kenaikan kelas kan sesuai dengan kriteria, mulai dari penilaian pelajaran, kemudian termasuk nilai karakter, ada nilai edukatif, ada nilai non edukatif. Dan tentunya anak-anak semacam ini harus dipahamkan. Ini termasuk juga langkah-langkah yang harus kita tempuh bagaimana agar nanti anak-anak dalam proses kenaikan kelas itu sesuai dengan kriteria yang lembaga ini kita. Iya Pak, berarti yang harus kita ubah sejak dini atau yang harus kita perbaiki ya Pak, itu terkait dengan keseharian anak-anak, dengan guru, dengan wali kelas, betul ya Pak? Ya, betul. Jadi komunikasi ini sangat penting. Bagaimana Bapak Ibu guru itu menyampaikan pada anak-anak bisa diterima
dan bagaimana agar guru-guru itu sendiri nantinya juga anaknya itu merasa betul-betul mengakui sebagai seorang guru, sehingga anaknya itu betul-betul tertancap pada hatinya di dalam proses pembelajaran itu. Kalau nanti anak-anak sudah betul-betul merasa menganggap sebagai seorang gurunya, insya Allah untuk mencapai proses yang lebih baik untuk tahapan-tahapan berikut bisa tercapai. Ya, jadi itu perlu komunikasi dari kita semua gitu, Iya, dari anak, dari guru, dari wali kelas juga. Betul. Harus ada dorongan gitu Pak. Kalaupun ada anak yang sekiranya ada perlu bantuan atau perlu penanganan khusus, itu harus segera dihadapi ngoten ya Pak. Iya, Berarti. iya, betul. Ya, lalu kan itu tadi ya Pak, cara-cara dengan. Lalu ada nggak sih Pak tantangan ketika dengan melakukan atau menerapkan hal ini selama ini? Tentunya pasti tantangan itu pasti ada, dan tantangan itu yang memacu untuk kita lebih maju, lebih baik itu pasti harus ada itu, harus kita maju. Nah tentunya tantangan itu bisa kita minimalkan, dan kita senantiasa mengedepankan sifat husnudon kepada siapapun, baik kepada guru, kepada anak, dan sesuatu yang terkait, sehingga kita meminimalkan sifat suudon. Kalau nanti kita sifat suudon kita depankan, tentunya negatif yang harus kita dapat. Tetapi kalau mengedepankan husnudon, berprasangka baik kepada anak, kepada guru, dan yang lain, insya Allah ini nanti hasilnya akan mendorong suatu dorongan. Oh, berarti tantangan itu harus kita ubah menjadi hal yang lebih baik dan positif ya Pak. Biar nanti kita tetap tercapai tujuan yang sama untuk memajukan sekolah kita. Ngoten nggih Pak? Itu tadi terkait dengan dilema etika kenaikan kelas. Untuk kira-kira ketika ada permasalahan seperti itu, jenengan dalam memutuskan itu memiliki jadwal khusus atau langsung pada waktu ada kasus itu harus diputuskan Pak? Kalau untuk penjadwalan sih saya kira juga nggak perlu, tetapi kita kondisional. Jadi kondisional, setiap ada permasalahan tentunya harus ada suatu gerakan, suatu hal yang cepat kita antisipasi, kita selesaikan, sehingga nanti cepat untuk teratasi. Jadi tidak perlu ada penjadwalan khusus. Oh ya, berarti kalau ada kasus diusahakan segera diselesaikan, seperti kenaikan kelas tadi, diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, atau bisa naik dengan catatan khusus, ngotot ya Pak? Ya mungkin itu bisa, dan itu pun juga tidak melanggar aturan. Melanggar atau yang namanya mendidik itu ya seperti itu, tidak kita memvonis. Kita juga nggak boleh memvonis anak itu nakal, memvonis anak itu bodoh, apalagi kita sebelumnya belum melakukan studi kasus. Ya, berarti kita harus mengetahui dulu akan permasalahannya sehingga anak seperti itu ya Pak. Iya betul. Faktor kira-kira adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam mengambil keputusan-keputusan itu Pak? Termasuk untuk faktor-faktor yang harus kita tempuh, kita mengedepankan musyawarah. Iya, kita mengedepankan musyawarah kepada siapapun, dan juga senantiasa melakukan pendekatan secara baik secara personal maupun secara kelompok. Ini yang harus kita usahakan. Iya Pak, mungkin ya kan kita dalam masalah kenaikan kelas mengaktifkan anak agar masuk, agar tidak banyak yang bolos gitu ya Pak. Ya. Itu kan kita juga harus melibatkan orang tua juga ya Pak. Betul. Jadi yang jelas untuk mengantarkan anak-anak itu kepada yang sukses, untuk menuju sukses itu harus ada kerjasama. Ya. Baik kerjasama kepada dari wali murid maupun dari pihak sekolah.
Jadi semuanya itu tidak bisa hanya mengandalkan dari pihak sekolah saja tanpa wali murid, tanpa memperhatikannya. Ya tentunya untuk mengantarkan anak menuju sukses antara orang tua, pihak wali murid dan pihak sekolah harus betul-betul kerjasama, ada komunikasi yang baik. Ya, berarti ini Pak harus ada musyawarah, terus ada kerjasama antar wali murid. Mungkin dari kasus kenaikan kelas ini, kenapa kita melibatkan wali murid agar nanti ketika anak itu dinyatakan naik atau tidak naik, orang tuanya tidak kaget, boten ya Pak? Ya, betul. Ya, sepertinya kayak seperti itu. Dari semua yang telah disampaikan, di sini saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir nih Pak, terkait dengan pembelajaran apa yang Pak Wanida bisa petik dari pengalaman terkait pengambilan keputusan dalam dilema etika selama ini. Ya. Dalam mengatasi kasus-kasus permasalahan-permasalahan di sekolah, tentunya yang harus kita pertanggungjawabkan, terutama kita pelajaran yang kita peroleh bahwa di dalam rangka untuk menyelesaikan masalah itu yang pertama perlu kesabaran. Sabar bukan berarti kita tidak usaha, tetapi kita tetap ikhtiar terus, berusaha terus bagaimana bisa mencari solusi terbaik. Itu namanya sabar. Kemudian di samping kesabaran, ini di dalam mengatasi sesuatu perlu kita dengan bersikap dengan kepala dingin, tidak boleh emosi, dan tentunya harus betul-betul tidak sepihak, artinya tidak memihak kepada siapapun dan tidak kita mendahulukan itu arti jangan sampai timbul rasa dendam, tidak boleh rasa dendam. Jadi harus mengedepankan dengan kepala dingin, kemudian juga kita ternyata di dalam dalam kegiatan-kegiatan itu selama ini kita harus mampu memahami karakter masing-masing orang, masing-masing teman guru, masing-masing anak dan lain sebagainya, sehingga kalau kita sudah bisa memahami tentunya nanti mudah untuk kita beradaptasi. Karena lain kepala lain pemikirannya. Betul, ya, betul. Selain itu karena tujuan pendidikan kan kita untuk menuntut murid ya Pak, jadi kita tidak perlu atau tidak bisa melakukan judgement terhadap murid. Nggak boleh, kita bahkan nggak boleh. Jadi untuk keberhasilan itu ya tadi banyak hal yang harus teori-teori yang kita terapkan, dan kita kalah pentingnya kita itu juga harus pakai hati nurani. Jadi nurani ini kita mengedepankan sifat sosial, sifat sosiologis. Jadi ilmu sosiologisnya, penerapan ilmu sosiologis itu penting. Jadi tidak hanya secara penilaian secara ansih, tetapi harus pakai hati nurani. Karena di sini kalau kenaikan kelas itu kan mencakup nanti antar individu dengan kelompok ya Pak. Kenapa anak ini bisa naik padahal setiap harinya seperti ini, ya, nanti agar tidak ada pergolakan antar individu dan kelompok itu, jadi kita harus membuat memberi keputusan yang terbaik untuk dan lebih memberikan suatu kemanfaatan kepada semua. Ya, ini intinya begitu. Ya, harus memberi manfaat. Ya, mungkin cukup Pak diskusi kita hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Wani. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan wawancara bersama Bapak Suwarni SPDI. Kesimpulan yang saya dapatkan, Pak Suwarni dalam melakukan langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan, 9 langkahnya sudah nampak, yaitu sudah melakukan menggali nilai-nilai yang saling bertentangan. Apakah
Di sini terlihat nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus ini adalah mendapatkan nilai yang baik untuk memenuhi ketuntasan belajar akan tetapi memiliki sikap membolos. Bapak Suwarni juga melakukan kolaborasi yaitu melibatkan siswa, guru, orang tua, dan kepala sekolah. Fakta-fakta yang relevan yaitu data kehadiran siswa, buku BK, data nilai siswa. Pak Suwarni juga sudah melakukan pengujian benar salah dan paradigma yang muncul yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Investigasi opsi trilamanya yaitu menambah nilai sehingga siswa naik kelas. Yang kedua, tidak menambah nilai sehingga siswa tidak naik kelas. Dan yang ketiga, naik kelas dengan bimbingan khusus. Buat keputusan yang dilakukan oleh Bapak Suwarni, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan hasil rapat dengan Dewan Guru adalah opsi ketiga, yaitu naik dengan bimbingan khusus. Itu tadi merupakan kesimpulan wawancara dengan Bapak Suwarni selaku Kepala Sekolah SMK PGRI Keras. Lalu selanjutnya saya juga melakukan wawancara dengan Ibu Lailatul Rohmah selaku Kepala Sekolah SMP PGRI Keras. Beliau mengalami dilema etika berupa keputusan untuk menerima atau menolak murid pindahan dari sekolah negeri. Assalamualaikum Ibu, mohon izin untuk waktunya sebentar boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan Bu. Sebelumnya mohon maaf Ibu, apakah Ibu sedang tidak sibuk hari ini? Oh, kebetulan hari ini saya sedang tidak sibuk Bu. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya ini Bu, saya ingin mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah, terutama di SMP PGRI Keras. Oh, silahkan Bu, apa yang ingin ditanyakan? Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Ibu menjadi kepala sekolah? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masih dikatakan benar, lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Seperti itu ya Bu. Pertanyaan saya yang kedua, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan, pertama, menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisasi kasus kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku dan mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut harus bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya bisa saya langsung putuskan. Tapi jika masalah itu berat, saya akan melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya, yaitu menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan mengambil solusi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, atau juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Hal itu akan banyak membantu dalam mencari alternatif solusi. Oh begitu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat diambil adalah saya jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, mencari alternatif untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah, saya sekarang mendapat banyak pengetahuan baru tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Sama-sama, Bu. Kalau begitu, saya mohon izin undur diri Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan wawancara bersama Ibu Lailatul Rahmah yaitu akhirnya sebagai calon guru penggerak saya mengetahui kiat-kiat atau langkah yang harus diambil sebagai seorang pemimpin, yaitu harus mengedepankan hal-hal yang terbaik untuk kemajuan sekolahnya terlebih dahulu, terlepas dari beliau juga mengalami dilema etika yang luar biasa. Terima kasih. Kesimpulan setelah melakukan wawancara, akhirnya saya mengerti bahwa sebagai pemimpin diharuskan menekan ego pribadi dan harus siap mengabdi demi keberlanjutan suatu lembaga, terlebih lembaga di bawah naungan yayasan. Salam hangat, Bapak Ibu guru hebat.